Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima. Ini kita membahas masih di bab persamaan dan perbedaan nilai mutlak ya. Nah, ini tujuan kali ini di pertemuan 5 adalah menjelaskan persamaan linear nilai mutlak. Jadi, yang kemarin sudah belajar tentang persamaan linear nilai mutlak yang sederhana, mutlaknya hanya satu sisi. Sekarang di sini kita belajar mutlaknya ada di satu sisi dan sisi yang lainnya juga sama dua sisi ya. Menjelaskan bentuk penyelesaian persamaan linear nilai mutlak. Oke, dengan Bismillahirrahmanirrahim kita awali pembelajaran kali ini. Yang pertama, contoh soalnya di sini adalah ini ya, tentukan penyelesaian yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2x min 6 dalam harga mutlak yang sama dengan mutlaknya x. Jadi di sini mutlaknya ada dua ya, nih nih ada mutlak kiri sama mutlak kanan. Kalau kemarin kan mutlaknya hanya di sebelah kiri, nah sekarang mutlaknya di kiri sama di kanan. Gimana sih cara mengerjakannya? Caranya yang pertama kita gunakan teknik analisis nilai x. Yang kemarin kita sudah belajar menentukan batas nilai x-nya yang ada di dalam mutlak ini. Ini kan ada 2x min 6 kan yang di dalam mutlak. Kita tentukan dulu batasnya. Yang pertama yaitu pembuat nilai 0. Ruas kiri itu ada 2x min 6. Kita sama dengan kan 0, namanya pembuat 0 ya. Nanti diperoleh 2x sama dengan 6. Nih, ketemunya x-nya sama dengan 3. Dari mana? Dari 6 dibagi 2. Jadi, semua yang ada di dalam mutlak ini, baik di ruas kiri maupun ruas kanan, itu disama dengan 0. Itu namanya pembuat 0 nilai mutlak. Atau kita mencari batas nilainya x. Daerahnya tuh di mana aja gitu. Setelah ruas kiri diperoleh x sama dengan 3, ruas kanan juga. Ini x-nya nggak punya temen nih, dia sendirian dalam mutlak. Jadi langsung aja x sama dengan 0. Diperoleh nilai x-nya ada 3, ada 0. Dibikin dalam garis bilangan. Dibuat dalam garis bilangan ya. Nah, di sini garis bilangannya 0-nya di sebelah kiri karena dia lebih kecil, 3-nya di sebelah kanan karena dia besar. Kalau dalam koordinat kartesius kan semakin ke kanan semakin besar ya nilainya. Setelah itu kita garis nih dari 0 kita berikan batas, 3 juga kita berikan batas, sehingga kita memperoleh 3 daerah yang disebut ruas kiri, ruas tengah, juga ruas kanan. Jadi 3 daerah itu ada kiri, tengah, kanan ya. Nanti hasilnya batasnya yaitu adalah di ruas kiri x-nya kurang dari sama dengan 0. Kurang dari ya, karena dia mengarah ke kiri ini loh, lihat panahnya ke kiri. Jadi itu ruas kiri itu dia mengarah ke kiri, panahnya ke kiri. Nah di ruas kiri ini nanti dia punya nilai hasil mutlaknya. Hasil mutlaknya apa? Kita lihat di sini. Mutlak di ruas kiri nanti akan bernilai negatif. Ingat ya, yang kemarin sudah belajar, semakin ke kiri dia akan bernilai negatif, mutlaknya negatif. Nih, ini mutlak ruas kanan juga nilainya jadi negatif, tuh ya, karena kita pakainya ruas kiri. Jangan di ruas tengah, nanti ruas tengah berarti daerahnya antara 0 sampai 3. 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 3. Nih, kenapa pakai sama dengan? Ya karena 0-nya ikut, nanti 3-nya juga ikut. Tuh. Dan ini menghasilkan mutlaknya yang karena tadi di ruas kiri itu sama dengan 3, ruas kiri sama dengan 3, berarti ketika dia ada di sebelah kirinya 3, si mutlaknya ini, 2x min 6 ini tetap bernilai min. Nih ya, kan tadi dia ada di sebelah kirinya 3. Nih, dari 3, ruas tengah itu ada di kiri. Ruas tengah itu ada di kirinya 3. Nah, dari angka 3, ini ruas kanan, ini ruas kiri. Jadi di ruas tengah ini, si 2x min 6 nilainya negatif. Baru ruas kanannya ini yang mutlak x bernilai positif. Nih, nilainya positif. Dia udah berubah karena
yang tadi mutlak X itu kan dia batasnya X sama dengan 0. Dari 0 ini, jadi pangkalnya itu 0. Dari 0 ini, ruas tengah itu ada di mana? Ruas tengah itu ada di sebelah kanannya 0. Sebelah kanannya 0 ya, ruas tengah itu. Jadi, si mutlak X, dia nilainya positif. Tuh, jadi berpindah ya. Atau urut dari kiri ke kanan. Setelah itu, di ruas kanan ini, batasnya adalah X lebih dari sama dengan 3. Ini X lebih dari sama dengan 3. Nilainya karena semuanya ada di ruas kanan, sama kayak tadi di ruas kiri, jadi semua mutlak bernilai negatif. Sedangkan di ruas kanan, semua mutlak bernilai positif. Ini ya di bawah ini ya. Ini di bawah ini ya. Di bawah ini, semuanya bernilai positif ya. Ini positif. Jadi, mutlak dari 2X min 6, nilainya positif. Mutlak dari X nilainya juga positif. Itu untuk nilai mutlaknya. Jadi perpindahannya. Sekarang pengerjaannya yang langkah berikutnya, langkah kedua ya. Untuk daerah yang ini X kurang dari 0 tadi, X kurang dari sama dengan 0. Itu kan tadi ininya negatif ya, negatif semua ya. Berarti ruas kiri negatif, ruas kanan negatif. Ingat harus pakai kurung. Kalau mau ngasih negatif itu kasih kurung dulu. Soalnya dikaliin, jadi min kali 2X, jadi min 2X, min kali min X, jadi min dikali min 6, jadinya plus 6, sama dengan min X. Diperoleh nanti X-nya digeser sebelah kiri, ruas kiri, 6-nya digeser ke sebelah kanan, jadi min, ini jadi plus. Terus ini min 2X ditambah X, sama dengan min X, sama dengan min 6. Jadi X-nya nanti sama dengan 6. Min-nya hilang semua, jadi min 6 dibagi min 1 ya. Minnya hilang semua, jadi X sama dengan 6. Nah sekarang lihat hasilmu tadi yang X sama dengan 6, apakah dia ada di areanya sini, areanya ruas kiri tadi, X kurang dari sama dengan 0. Kita sebutkan dulu, kita jabarkan dulu. Di daerah X kurang dari sama dengan 0, itu anggotanya siapa aja sih? Anggotanya siapa aja? Berarti semua wilayah, semua himpunan bilangan yang ada di sebelah kiri, mulai dari negatif, berarti ini min 3, min 2, min 1, sampai batasnya apa? 0. Dari himpunan ini, ada nggak nilai 6-nya? Nilai 6-nya ada nggak di sini? Nggak ada ya, maksimal kan 0, jadi 6 itu nggak ada di dalam sini. Jadi, dikatakan X sama dengan 6 tidak ada dalam himpunan daerah X kurang dari sama dengan 0. Maka, tidak ada penyelesaian, atau bisa disebut dengan himpunan kosong nilai. Himpunannya ini nggak ada angkanya. Ini namanya himpunan kosong. Beda dengan yang kalau orang biasa menyebutnya ini loh ya, 0. Ini bukan kayak gini. Ini namanya himpunan 0. Atau ada lagi 0 dicoret kayak gini. Nah, ini sama dengan himpunan kosong. Nih, ini himpunan kosong nih yang benar tuh kayak gini. Bukan ini ya. Bukan pakai kurung rawal, bukan ya. Jadi himpunan kosong itu adalah 0-nya dicoret. Maksudnya himpunannya tidak ada nilainya gitu. Tidak ada anggotanya. Maksudnya himpunannya kosong kayak gitu. Ini yang benar himpunan kosong seperti ini ya. Himpunan kosong. Oke. Lanjut lagi ke sini. Untuk daerah antara 0 sampai 3, jadi nanti yang tadi sudah dipelajari, ruas kirinya bernilai negatif ya, plus kirinya, yang plus kanannya udah ganti positif. Jadi X-nya positif. Tadi kan ini yang min, ini min. Sekarang ini ganti, ini min, ini plus. Urut ya. Ini kayak tadi sama min-nya dikaliin 2X, min dikalikan min 6 jadi plus 6 sama dengan X. Jadi nanti min 2X, min X karena X-nya digeser sama dengan min 6. Karena 6-nya dari kiri menjadi ke kanan, min. Ini diperoleh min 3X sama dengan min 6. X-nya sama dengan 2. Dari mana? Dari min 6 dibagi min 3. Itu ya. Sekarang dilihat, sama kayak tadi, daerahnya 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Himpunannya angka berapa aja di sini? Ada angka 0 yang pasti karena sama dengan ya. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Dan nanti, kamu lihat di sini, yang diperoleh tadi apa? X sama dengan 2. X sama dengan 2 ada nggak di dalam sini? Ada, nih, ada ya. Disebutkan
X sama dengan 2 ada dalam himpunan daerah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Maka dia, si 2 ini termasuk penyelesaian dari daerah tersebut. Ya. Himpunannya 2. Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan 3. Tadi kan udah berubah ya. Jadi tuas kirinya negatif, masih negatif. Ininya kanannya udah jadi positif. Sekarang gantian. Semuanya jadi daerah positif. Ini positif nih. Nggak ada minusnya. Jadi 2x min 6 sama dengan 6 diperoleh 2x min 6 sama dengan 6. 2x min 6 sama dengan x. Jadinya 2x min x sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Dilihat di daerahnya. Untuk x lebih dari sama dengan 3 diperoleh 3, 4, 5, dan seterusnya sampai positif semuanya. Nah ini diperolehnya x-nya sama dengan 6. Berarti 6 ini ada di dalam himpunan. Bisa dikatakan 6 ini adalah termasuk penyelesaian. Tuh ya. Tuh, kita udah peroleh masing-masing dari daerah-daerah ini kita udah selesaikan. Sekarang kita masuk ke irisan dari penyelesaian ketiga daerah. Nah, ketiga daerah tadi apa aja? Ada himpunan kosong, ada himpunan 2, ada himpunan 6. Himpunan kosong pasti nggak dipakai ya. Jadi yang diiriskan tuh pasti yang angkanya kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Atau bisa ditulis dengan himpunan dari 2,6. Ini adalah penyelesaian dari soal yang tadi, soal pertama. Jadi mutlaknya ada di kiri sama di kanan ya. Tuh. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Nih. Oh enggak, ini ada dulu, ada caranya lagi. Tadi kan analisis nilai X ya. Kita pakai ruasnya, ruas kiri, tengah, kanan. Sekarang kita ada teknik lagi. Sebelum masuk ke soal yang kedua, ada teknik yang kedua dengan cara mengkuadratkan dua ruas. Nah, kuadrat dua ruas ini hanya berlaku ketika ini ya, mutlaknya ada di kiri sama di kanan. Jadi kedua ruas ini nilai mutlak berarti dia selalu positif. Ingat, yang ada mutlaknya berarti nilainya selalu positif. Entah itu di dalamnya ada X, ada 2x min 6 atau di dalamnya cuma ada X. Nanti selalu positif. Maka bisa digunakan teknik mengkuadratkan kedua ruas. Nih, caranya, yuk belajar yuk. Kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan. Mutlaknya kita ubah dulu jadi bentuk kurung biasa. Cara mengkuadratkannya, untuk lebih simpelnya, kita pakai teknik ini. Jadi 2x min 6 ditulis dulu, 2x min 6 ditulis dulu. Ini sama-sama 2x min 6 ya, ruas kiri utuh, kita tulis secara utuh. Ruas kanan kita bawa ke kiri, Yang satu dinegatifkan, yang satu dipositifkan. Nih, ingat, ruas kanannya itu dikurung dulu ya. Ruas kanannya mau masuk sini itu dikurung dulu. Nih, ini teknik mengkuadratkannya seperti ini. Jadi dikurung ini dikurung. Yang satu dikurangi, yang satu ditambah. Tuh ya. Ingat, yang kiri tetap utuh, 2x min 6, 2x min 6. Yang kanan dibawa ke kiri, dalam kurung semuanya. Kurung. Yang satu dikasih min, yang satu dikasih plus. Oke ya. Nah, nanti baru kamu buka kurungnya. Kurungnya jadi ini min X. Nah, ini jadi plus X. Gitu. Ini udah dalam bentuk kuadrat nih. Kan kuadrat kan itu dikali 2 kali kan. Nah, ini. Perkaliannya ada 2 kali ini. Jadi ini 2x min 6 min X. Hasilnya X min 6. 2x min 6 plus X. Hasilnya 2x tambah X jadi 3x min 6. Tuh ya. Ini teknik mengkuadratkan. Sama dengan 0. Baru kalau sudah dalam bentuk yang sederhana seperti ini, X-nya maksudnya nggak punya kiri atau kanan, ini kan ada 2 nih, X-nya 2x min X kan harus dihitung dulu. Nih, jadi bentuk sederhana, ini paling sederhana ini. Udah sederhana, kita pisahkan sendiri-sendiri, jadi X min 6 sama dengan 0, atau ini pisahkan sendiri, 3x min 6 sama dengan 0. Nanti diperoleh X-nya sama dengan 6, namanya digeser. Di yang ini 3x min 6-nya jadi min 6 digeser jadi 3x sama dengan 6. X-nya 3-nya ditaruh di bawah ya, sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Kita peroleh nilai 6 dan 2. Nih, ini cara mengkuadratkan dua ruas. Kita peroleh langsung 6 sama 2, 2,6. Tuh hasilnya. Sederhana ya. Sederhana untuk yang sudah paham. Nah, nanti silakan nanti dipilih mana yang buat Mas Mbak kelas 10 ini, baik IPA maupun IPS, yang lebih mudah untuk dipahami yang mana. Silakan
dipahami betul-betul. So, ya. Nanti untuk tes bisa gunakan salah satu cara boleh. Kecuali kalau diminta menggunakan 2 cara, baru gunakan 2 cara. Tapi kalau diminta 1 cara, 1 cara aja yang paling bisa. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Ini soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Nih, lihat, mutlaknya itu ada di sebelah kiri aja. Kanannya tuh nggak dimutlak. Jadi kita kalau kanannya tidak dimutlak atau kirinya tidak mutlak, itu salah satunya aja dari kedua ruas ini salah satunya aja tidak ada mutlaknya. Berarti kita nggak tahu dia itu nilainya positif atau negatif si variabelnya ini gitu. Kan nggak ada mutlaknya. Bisa jadi dia negatif, bisa jadi dia positif. Karena daerah kiri sama kanan berbeda, maka yang paling bisa dilakukan adalah kita menggunakan teknik analisis nilai X. Tuh, sama kayak tadi, kita bikin pembuat nilai 0. Bedanya cuma pembuat nilai 0-nya kita cuma ambil di ruas yang ada mutlaknya aja, X-2. Nih, X-2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Dan ruasnya cuma ada 2. Nanti di garis bilangan cuma dapat 2, ruas kiri sama ruas kanan. Ruas kiri di X sama kurang dari sama dengan 2, ruas kanannya X lebih dari sama dengan 2. Tuh ya, dapatnya 2. Lanjut ke cara yang kedua, langkah kedua, yaitu untuk daerah yang X kurang dari sama dengan 2, otomatis mutlaknya ini dia akan bernilai negatif. Jadi min dari X min 2. Tuh ya, min dari X min 2. Kalau untuk daerah yang lebih dari sama dengan 2, otomatis dia positif. Nih, nggak ada minusnya. Oke, nggak ada ya. Nih, yuk kita lanjut. Ini dikerjakan seperti biasa, aljabar biasa. Min kali X jadi min X, min kali min 2 jadi plus 2. Diperoleh hasilnya X sama dengan 1. Nih. Dilihat dulu di sini, di daerahnya X kurang dari sama dengan 2, ada nggak dia? X kurang dari sama dengan 2 itu kan jalannya dari mana sih? Kalau kita koordinat kartesius itu kan min 0, ini min 1, ini 1 ya. Ini daerah X, ini daerah Y. Karena ini kita pakai X, jadi kalau kurang dari sama dengan 2 kan berarti daerahnya ke sini. Ya, daerah kiri ya. Ini daerah kiri. Berarti isinya apa aja? Mulai dari titik-titik ini, maksudnya titik-titik itu banyak ya. Banyak daerah sini. Ini angkanya banyak, nggak usah disebutkan satu-satu. Jadi titik-titik aja 0, 1, 2. Berarti angka 1 ini masuk dalam sini nggak? Masuk. Dia termasuk penyelesaian. Tuh ya. Terus yang ketiga, untuk daerah X lebih dari sama dengan 2, kita kerjakan seperti biasa, aljabar biasa, diperoleh X sama dengan min 1. Nah, min 1 ini untuk daerah X lebih dari sama dengan 2 ada nggak? Lebih dari sama dengan 2 itu kan ke kanan ya, daerahnya ini dari sini ke kanan sana. Kanan itu berarti dimulai dari angka berapa? 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi min 1 ada dalam sini nggak? Nggak ada, tidak ada. Jadi diperoleh lagi, sama kayak tadi, yang di awal kita belajar ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong. Penyelesaiannya, irisan dari kedua daerah otomatis dari 1 dan 0, maksudnya himpunan kosong ya, dari himpunan 1 dan himpunan kosong, diperoleh irisannya adalah himpunan 1. Jadi, penyelesaian dari persamaan ini, mutlak yang ini, kita peroleh himpunan 1. Itu 2 soal. Insya Allah mudah dipahami. Silakan nanti dikerjakan latihan soalnya, dilihat di PDF-nya ya, di materinya. Kita akhiri pembelajaran pertemuan kelima dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, semoga mudah dipahami. Apabila ada pertanyaan silahkan dikirim melalui pesan atau di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.